Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim yang insya Allah semuanya sholih-sholihah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita pada kesempatan hari ini masih diberikan oleh Allah kesehatan dan umur panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan kehariban junjungan kita Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Anak-anakku, tak terasa baru saja umat Islam di seluruh dunia merayakan tahun baru 1443 Hijriah. Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar karena Indonesia mayoritas agama yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu agama Islam. Seperti halnya umat agama lain, masyarakat muslim juga memiliki hari atau peringatan hari-hari yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi hari libur nasional. Salah satunya adalah 1 Muharram yang merupakan hari pertama dalam tahun baru menurut perhitungan kalender Hijriah. Karena situasi sekarang tidak memungkinkan, kita tidak diperbolehkan untuk mengadakan kumpulan atau beramai-ramai dalam memperingati tahun baru Islam. Tentunya, kita sebagai umat Islam harus memahami makna dan asal-usul penempatan, sehingga pengetahuan kita bisa penetapan terhadap tahun baru Islam, sehingga pengetahuan kita bisa bertambah mengenai apa yang menjadi kebiasaan kita sebagai bangsa Indonesia. Peringatan 1 Muharram dilaksanakan menurut perhitungan yang merujuk pada peredaran bulan sebagai acuannya. Kebiasaan kita sebagai bangsa Indonesia. Peringatan 1 Muharram dilaksanakan menurut perhitungan yang merujuk pada peredaran bulan sebagai acuannya. Tahun Hijriah merupakan sebutan untuk tahun dalam Islam, dihitung dengan siklus sinoduk bulan di mana total hari dalam satu tahunnya adalah 354,36708 hari atau lebih sedikitnya dibandingkan dengan 1 tahun dalam kalender Masehi. Penetapan kalender Hijriah 1 Muharram dilakukan pada zaman Umar bin Khattab. Penetapan kalender Hijriah dan 1 Muharram pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu, Khalifah Umar mendapat teguran akibat menulis sebuah surat tanpa adanya angka tahun di dalamnya. Pada akhirnya, Khalifah Umar memutuskan untuk menetapkan tahun di mana terjadinya peristiwa hijrahnya Rasulullah sebagai tonggak awal penanggalan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah. Hanya tahun saja yang digunakan sebagai acuan. Karena bulan di mana terjadinya peristiwa tersebut bukanlah pada bulan Muharram. Terlepas dari serangkaian peristiwa yang terjadi setelahnya, hijrah menjadi titik awal kebangkitan Islam, sehingga penamaan dalam kalender yang berlaku dalam Islam menempatkan kata Hijriah di dalamnya. Sudah sepatutnya tahun baru Islam menjadikan kita lebih bersemangat untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena apa? Karena orang yang paling beruntung adalah yang hari ini lebih baik dari kemarin.
Kalau misalkan hari ini sama dengan kemarin, berarti termasuk orang yang rugi. Karena apa? Karena sudah menyia-nyiakan waktu. Perlu kita perhatikan bahwa kesadaran dan pemahaman akan hikmah yang terkandung dalam perayaan 1 Muharram seharusnya lebih besar dibandingkan perayaan itu sendiri. Jangan terjebak pada euforia yang membuat kita lupa kepada Allah. Pergantian tahun baru Islam harusnya menjadi momen bagi umat Islam. Ini menjadi kesempatan bagi umat Muslim untuk memulai lembaran baru dengan berbagai amalan ibadah. Selanjutnya, perjalanan hidup di tahun baru Islam sebaiknya diisi dengan merenungi berbagai hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, bersyukur meski di tengah pandemi. Jadi tahun baru sekarang ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun baru ini adanya pandemi corona, umat muslim tidak bisa merayakan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, pergantian waktu tahun baru Islam kali ini harus tetap kita sambut dengan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Gimana caranya? Gimana cara kita bersyukur? Dengan cara bertafakur, merenungi perubahan yang ada pada diri kita, berdoa, meminta hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, hikmahnya memperbaiki kualitas diri. Jadi tahun baru 1 Muharram ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas diri kita, baik dari ibadah hingga hubungan kita dengan makhluk sesama manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Dalam perkara ibadah, umat muslim dapat memperbaiki diri. Jika sholat 5 waktu masih lalai, ada yang bolong-bolong, maka tahun ini harus bisa full 5 waktu. Yang ketiga, hakikat waktu. Jadi hikmah dari peringatan tahun baru Islam itu hakikat waktu. Karena apa? Sesungguhnya momen tahun baru Islam ini mengingatkan umat muslim bahwa hidup di dunia semakin berkurang. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan hakikat waktu yang hakikat waktu yang berbunyi seperti ini. Wahai anak Adam, sesungguhnya Anda bagian dari hari. Apabila 1 hari berlalu, maka berlalu pulalah sebagian hidupmu. Dengan hal tersebut, seharusnya pergantian tahun dimanfaatkan untuk bermuhasabah dan mengingatkan kepada umat Islam untuk selalu melaksanakan ibadah dan menyiapkan amalan baik semasa hidupnya. Khususnya kita sebagai guru, kalian sebagai murid, yang walaupun toh masa pandemi ini kita bisa walaupun dengan belajar daring, dengan lewat daring, kita tetap mengikuti aktif. Karena apa? Karena masa-masa SMK tidak akan terulang. Jadi kalau misalkan kita nunggu pandemi ini hilang baru kita belajar, waktu kita akan terbuang. Jadi mumpung kalian masih punya kesempatan untuk belajar, gunakan kesempatan itu agar bisa menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Jangan hanya alasan mainan HP dijadikan alasan untuk belajar daring, tidak. Jadi HP digunakan untuk belajar. Ya nak ya? Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan hari ini bisa kita ambil hikmahnya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan karena virus corona masih ada di muka bumi ini. Karena kalau tidak kita yang menjaga diri kita, siapa lagi? Tetap jaga protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan, yang sering cuci tangan,
ya, kurangi berkerumun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.